KUHP yang baru tanggal 2 kemarin kan sudah sudah berlaku. Sehingga paling ada penyesuaian aja. Penyesuaian pasal. Ya. Jadi kalau misalnya laporan di sana itu 284 ya. 284 nanti disetarakan dari pasal 284 dijongtokan kepada pasal yang ada di KUHP yang baru. Nah, demikian juga kami melaporkan di sini illegal access, pasal illegal access itu akan nanti jongto ya kan dengan undang-undang yang baru, dengan pasal yang baru, kemudian setelah itu dilayangkan panggilan kepada terlapor. Jadi begini, terkait video itu ya, pastinya saya perlu sampaikan di sini, cara memperolehnya tidak sah. Sehingga apabila terjadi transaksional terhadap video itu sudah menjadi pelanggaran hukum. Karena kenapa? Cara memperolehnya tidak sah. Diperolehnya itu dengan cara yang tidak secara benar. Ya kan? Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya, sederhana. Saya ambil handphone kamu, ya, kemudian saya umpetin. Berarti kemudian saya jual. Nah, itu ada proses di mana perolehannya tidak sah. Sehingga apa? Ketika saya mengalihkan kepada pihak lain, maka itu mutlak adalah pelanggaran hukum. Sehingga kalau kita bicara terkait konten yang ada di video itu kan mengandung konten pribadi. Ya, pribadi di mana menurut saya ya, ada sosok yang memang sengaja merekam, kemudian mengedit, kemudian menyerahkan kepada pihak lain. Dengan cara apa? Mungkin dugaan saya dengan berupaya untuk memperkaya dirinya. Jadi jelas cara memperolehnya ini sudah tidak benar. Ya, tidak sah. Makanya naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan, saya minta kepada mungkin para terlapor ini atau terduga terlapor, saya minta persiapkan aja diri Anda untuk mengikuti proses hukum. Oke? Karena saya akan mendorong terus sampai dilakukan penetapan tersangka. Oke? Sampai dilakukan penetapan tersangka, sampai juga dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman yang kami laporkan ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun. Sehingga secara subjektif apabila seseorang melakukan perbuatan yang berulang, maka terlapor tersebut boleh dilakukan penahanan nantinya pada tingkat penetapan tersangka. Bang, motif pemerasan ada nggak bang? Mungkin motif pemerasan gitu, kalau nggak bayar ada di pres gitu. Gua sebar nih gitu bang. Kepentingan ke arah sana ada nggak? Nggak ada, tapi berdasarkan barang bukti dan saksi fakta mengatakan bahwa memang di sana ada transaksi. Oke. Yang ada itu fakta transaksional. Terjadi pemindahan itu kemudian dengan menguntungkan dirinya. Jadi diri seseorang itu, ya kan? Nah, jadi dari sini dari A ke B, B ke C. Nah, nanti kita minta penyidik untuk menggali. Nah, ini pasti sudah menjadi satu kelompok, ya. Satu kelompok sudah direncanakan. Makanya banyak orang kalau tidak direncanakan pasti melibatkan cuma satu orang. Bang, pihak-pihak itu ada menyangkut dengan Mawar nggak bang? Nah, nama yang tadi disampaikan itu, menurut saya ya, saya akan mencoba supaya nama itu juga turut dalam posisi terlapor. Saya akan mencoba supaya nama yang tadi disebutkan itu menjadi turut terlapor dalam laporan polisi kami. Berarti mungkin Mawar akan bisa diperiksa bang di kasus illegal access Pasti ini? kita minta untuk diperiksa. Kita minta untuk diperiksa. Oke, untuk penegakan hukum yang adil dan merata, kita minta untuk diperiksa. Karena kenapa? Alat bukti itu dipakai oleh yang tadi namanya M itu di Polda Metro Jaya hingga naik penyidikan. Menurut kami sudah dirugikan. Karena kenapa? Yang barang yang tidak sah kok dipergunakan gitu loh. Paham kan? Ya kan, barang yang tadi handphone tadi yang saya bilang diambil, ya kan, yang kita tahu milik siapa, kemudian kita alihkan tanpa persetujuan orangnya. Nah, itu dia tuh. Nah, saya minta kepada penyidik untuk memanggil nama yang tadi, untuk diperiksa juga dalam tingkat penyidikan. Ya. Videonya apa saja dan gimana bang itu mungkin video yang dijadikan barang bukti? Menurut saya dari 7 video itu ya itu juga lah yang kami jadikan barang bukti di sini. Ya kan, cuman kan mungkin yang 7 itu kan dipotong-potong itu. Nah, ya itu karena dipotong-potong menurut saya ya udah ada tambahan pasal itu nanti terhadap yang potong-potong itu. Karena kenapa? Pasal 32, 35 ITE yang saat ini menjerat Roy Suryo CS juga dalam hal di dalam laporan ini
kurang lebih akan sama. Jadi saya akan minta penyidik nanti ketika gelar penetapan tersangka itu pasal itu harus diterapkan. Karena kenapa? Sudah dipotong-potong. Nah, sudah tidak original lagi, ya. Videonya adalah satu video dipotong menjadi foto. Apa memang Ada tempat lain nggak? Ada 7. Kemungkinan satu video dipotong-potong. ada proses pengeditan di segala? Kemungkinan seperti itu. Nah, tapi saya nggak bisa menjelaskan berlebihan karena kenapa? Nanti merusak pemeriksaan polisi. Nah, biarkan dulu ini bergulir, ya kan? Yang penting teman-teman sudah tahu laporan kita sudah naik penyidikan tanggal 6 kemarin, tanggal 7 penetapan penyidikan, tanggal 8 korban dan saksi hari ini diperiksa. Bang, ini Bang mau tanya. Apa? Buruan Isti. Apa? Saudara Inara ini bisa kaitannya bisa kerja KUHP yang baru disahin atau gimana? Iya, prinsipnya KUHP yang baru tanggal 2 kemarin kan sudah sudah berlaku. Sehingga paling ada penyesuaian aja. Penyesuaian pasal. Ya. Jadi kalau misalnya laporan di sana itu 284 ya. 284 nanti disetarakan dari pasal 284 dijongtokan kepada pasal yang ada di KUHP yang baru. Nah, demikian juga kami melaporkan di sini illegal access, pasal illegal access itu akan nanti jongto ya kan dengan undang-undang yang baru, dengan pasal yang baru, kemudian setelah itu dilayangkan panggilan kepada terlapor. Terima kasih. Tunggu, satu lagi. Tadi kan bilang RI, terus sekarang akan Ada yang mau disampaikan nggak? dalam Ya. kasus video ini sendiri Bang. Nanti nggak tahu mungkin kalau RI yang di Polda sendiri akan gagal. Ya, kita udah memilih proses hukum. Apapun konsekuensi hukumnya kita harus hadapi. Kita seperti itu, ya. Apapun konsekuensinya kita harus hadapi. Ya, mau siapa duluan yang cepat naik tersangka kita hadapi. Ya kan, toh di sana punya cuman ancaman berapa bulan aja kok. Kita hadapin lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke nggak mundur kita hadapi. Ya, tapi hati-hati. Yang di sini ancamannya di atas 5 tahun. Illegal access 6 tahun. Ya kita coba aja. Kan begitu. Sederhana pilihan ini gitu. Ya, oke? Ya oke, kalau hukum dari Mama sendiri itu kan di bang Apa? Suruh dia lanjutkan aja sampai ujung, kita tunggu. Ya, saya tunggu dia di tikungan gitu aja. Ya, oke? Pak Ina, tapi dibatasi sama virtual nggak sih untuk ketemu anak-anak? Nggak secara eksplisit sih. Tapi ada indikasi seperti itu. Saya nggak bisa jawab di sini. Yang mau disampaikan mungkin kau untuk insan sama suami. Ada yang mau disampaikan? Closing statement? Nggak. Closing statement. Closing statement ya, nggak ada pertanyaan lagi. Silakan. Ya. Ujian rumah tangga ini mungkin bagaimana kak? Harapan saya semoga dari kasus ini menjadi pelajaran ya buat kita semua, mau itu suami, mau itu istri, untuk muhasabah diri dan mawas diri gitu, untuk berpikir dulu sebelum bertindak. Karena cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.